Ini kok sering banget sih. Gue baru menemukan suatu data dari dataindonesia.id tentang yang namanya tingkat kecakapan bahasa Inggris di negara-negara Asia Tenggara atau English Proficiency Index. Dan kalau kalian mencermati data di sini, Indonesia memiliki poin sebesar 473 dan kategori ini masih dibilang sangat-sangat rendah. Kalian bisa lihat sendiri, kita kalah sama negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dan mungkin kebanyakan perspektif atau mindset bobrok penjajah yang masih orang-orang tanam itu adalah, tapi kan kita hidup di negara Indonesia, kita kan pasti berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, kita nggak pakai bahasa Inggris gitu. Itu adalah salah satu mindset yang salah, karena daya saing suatu sumber daya manusia, apalagi di negara Indonesia yang katanya pengen Indonesia emas, itu pasti nggak jauh dari yang namanya keterampilan berbahasa. Bahasa Inggris itu nggak cuma bahasa asing, tapi kalau lu bisa memahami bahasa Inggris atau mempunyai keterampilan berbahasa Inggris yang baik dan benar, ini bisa menjadi nilai sangat-sangat plus bagi value diri lu. Entah itu dari sektor pekerjaan, dari sektor perkembangan diri lu, dan yang paling krusial lagi itu adalah dari segi perspektif. Karena semua jenis ilmu pengetahuan yang ini sifatnya lebih advance, lebih maju daripada negara Indonesia, itu pasti konteksnya bahasa Inggris. Semua jenis riset, podcast, buku yang gue baca, dan ini eye-opening banget bagi diri gue, dan ini memberikan efek yang sangat besar. Itu bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa Inggris. Dan dari sini gue akan ngejelasin bagaimana cara kalian bisa mempelajari bahasa Inggris dan meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kalian tanpa sekolah. Maksudnya adalah lu bisa mempelajarin dan membuka perspektif lu cara berbahasa Inggris yang baik dan benar hanya dengan menggunakan media-media yang kita punya. Are you sleeping, you fat fuck? Come on! Karena jujur gue bisa jago bahasa Inggris dari literasi Inggris gue, dari tes, ya apapun itu jenisnya, even though nggak seberapa, itu bukan dari sekolah, tapi itu dari segi media-media lainnya. Contohnya yang paling umum itu adalah dari segi video games dan YouTube. Dari sini gue akan menekankan urgensi pentingnya berbahasa Inggris, karena berbahasa Inggris itu nggak cuman lu jago bahasa Inggris doang, tapi lu bisa memahami informasi-informasi yang beredar di luar sana. Gue sempat nanya sama AI Gemini, apabila sektor sumber daya manusia kita itu nggak jago bahasa Inggris, apalagi nih katanya negara Indonesia pengen Indonesia emas 2045, ini akan terhambat. Itu ada hambatan dalam persaingan global, keterbatasan akses informasi, dampak negatif pada ekonomi, dan lain-lainnya yang ini banyak nilai negatifnya. Nah cuman itu, apalagi nih kita udah hidup di era revolusi industri 5.0, kita lagi menuju ke sana, itu sangat-sangat banget dibutuhkan. Kunci kalian dalam belajar bahasa Inggris adalah bukan seberapa banyak vocabulary atau arti yang kalian hafal. Kalian harus tekanin itu, bukan seberapa banyak vocabulary atau arti yang kalian hafal. Karena jujur gue nggak 100% paham semua jenis vocabulary yang ada di dalam bahasa Inggris, tapi seiring berjalannya waktu, seiring lu membaca menggunakan teknik visual dan segala macamnya, lu akan mengerti apa makna dari kalimat tersebut, even though lu nggak tahu artinya. Kalau kita mengukur tingkat kecakapan berbahasa Inggris itu ada 4 parameter: speaking, listening, writing, and reading. Alasan kenapa gue punya keterampilan yang cukup memadai dalam berbahasa Inggris, karena sejak kecil gue tereksposur dengan yang namanya bahasa Inggris. Dan ya itu nggak jauh dari yang namanya video games atau film gitu. Tapi gue yakin kalian itu semua pasti sering terekspos dengan namanya bahasa Inggris, apalagi film gitu. Tapi yang membedakan alasan kenapa learning gue itu bisa lebih cepat daripada orang lain, padahal orang lain itu nonton film, main video games juga, karena gue punya rasa keingintahuan. Karena gue kepo apa sih arti dari kalimat yang dia ucapkan supaya gue ngerti gitu. Akhirnya karena gue itu adalah orang yang sangat-sangat kepo dengan arti sesuatu hal, ya gue mulai melakukan namanya riset. Seiring berjalannya waktu, gue nanya sama orang tua gue, mulai dari bahasa kasar ini, dari kata FUCK atau gue nanya ke orang tua gue juga gitu. Di sini ada 3 hal yang bisa kalian implementasikan untuk kalian bisa meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris kalian. Di sini ada exposure, usage, feedback. Exposure artinya seberapa kalian sering terpapar dengan yang namanya bahasa Inggris. Dan ya gue tahu lu itu semua punya handphone, punya laptop, punya televisi, pernah nonton film, pasti itu gak jauh-jauh dari yang namanya bahasa Inggris. Ketika lu sudah terekspos dengan yang namanya bahasa Inggris, coba lu melakukan praktek. Yes, praktek itu udah salah satu hal yang penting, karena lu gak bisa mengonsumsi konten orang nge-gym dan lu berharap ngebangun masa otot. Pasti butuh yang namanya practice. Oke, terus gue praktis gimana? Kan setiap hari gue pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Jawabannya sangat simpel, ngomong sama diri lu sendiri atau ngomong sama kaca. Semua orang itu pasti terekspos dengan namanya bahasa Inggris. Tapi kenapa ada orang yang gak jago-jago dalam bahasa Inggris padahal mereka sering mendengarkan hal itu? Ya karena mereka gak melakukan yang namanya active listening, melainkan passive listening, dimana mereka mendengar kalimat bahasa Inggris, mereka baca subtitlenya doang, dan ya mereka gak peduli ini orang ngomong apa sih gitu. Oke, selanjutnya setelah exposure kita akan masuk ke dalam usage, artinya
penggunaan. Keterampilan berbahasa itu kayak otot. Semakin lu sering melatih otot lu, semakin lu sering menggunakan otot lu, maka akan semakin resisten dan terbiasa otot lu gitu. Jadi semua hal itu di dalam dunia ini konteksnya practice. Struggle kebanyakan orang ketika mereka practice, ya mereka bingung mereka harus practice di mana. Dan secara personal practice yang gue gunakan itu berbicara sama diri gue sendiri. Coba kalian ambil satu topik yang lagi ngetrend banget, misalkan Indonesia cemas gitu. Lu tulis bahasa Indonesianya kenapa Indonesia itu nggak bakal bisa emas dan segala macam. Terus lu masukkan ke dalam translate dan ya lu mulai dari situ mulai melakukan yang namanya practice. Selanjutnya adalah feedback. Feedback adalah salah satu hal yang penting karena lu butuh dikritik, lu butuh dikasih masukan dari orang lain agar lu bisa berkembang, agar lu punya perspektif dari orang lain. Oh, gue salahnya di sini. Oh, pronunciation gue itu salah dan segala macamnya. Terus gue harus memahami fundamental apa nih dalam belajar bahasa Inggris. Ketika kalian mempelajari sesuatu hal yang baru, ada yang namanya fonetik. Fonetik adalah ilmu yang penting untuk memahami bagaimana bahasa manusia itu dihasilkan, didengar, dan diinterpretasikan. Gue contohin, ketika kalian melihat kalimat ini, people, itu dibacanya pasti people, bukan people. Ketika kalian melihat kata ini, pasti orang Indonesia tuh nyebutnya Indonesian, tapi bahasa Inggrisnya itu Indonesian. Sedangkan kalau kalian melihat kalimat ini lagi, vocabulary, kalau di dalam bahasa Inggris, vocabulary itu bukan vocabulary, itu adalah yang namanya fonetik. Tenang aja, kalian gak usah harus menghafalkan fonetik. Oh, C itu jadi K gitu. Oh, percaya sama gue, seiring berjalannya waktu, semakin lo sering terekspos dengan bahasa Inggris dari segi konten-konten yang lo konsumsi dan praktis, semakin lo bisa jago bahasa Inggris. Karena ya salah satu bahasa yang mudah dipahami dan konteksnya itu bahasa luar itu pasti bahasa Inggris, bukan bahasa Rusia yang ini agak kompleks gitu. Dan untuk kalian membiasakan lidah kalian dalam berbahasa Inggris, ini ada hal yang bisa kalian lakukan. Find some tools and item and start speak with English pronunciation. Coba kalian melihat sekeliling kalian di kamar, kalian menemukan suatu item gitu. Misalkan kalian menemukan suatu sikat gigi, dan seiring kalian menemukan suatu benda dan ini kalian cari artinya, kalian pronunciation menggunakan bahasa Inggris secara terus menerus, kalian akan membiasakan lidah kalian dengan bahasa Inggris. Kalau kalian kepoakan suatu kalimat dan ini pengen lebih masuk lagi ke dalam otak kalian, itu menggunakan teknik visual atau gambar. Coba kalian melihat kalimat ini, fender bender. Pasti gue yakin sebagian besar kalian tuh nggak tahu fender bender itu apa. Tapi kalau kalian melihat di Google, a minor collision between motor vehicle, itu kan kayak mungkin nggak terlalu masuk gitu. Tapi kalau kalian melihat gambarnya, kalian langsung paham, oh ini fender bender. Ini salah satu cara belajar yang bisa dibilang sangat enjoyable, yaitu menggunakan teknik visual. Karena menurut riset sendiri, manusia itu adalah makhluk visual. Jadi kalau pengen mempelajari suatu kosakata yang baru, coba libatkan yang namanya gambar di dalam pikiran kalian, imajinasi kalian. Dan selanjutnya, untuk lo bisa pinter bahasa Inggris, buatlah masalah sebanyak mungkin. Maksudnya masalah di sini adalah, kalau gua analogikan, ibarat lo baru mendaki suatu gunung dan di situ ada suatu lubang yang invisible, yang nggak kelihatan, yang ketutup sama daun gitu. Ketika lo jatuh, lo tahu di situ ada lubang. Jadi ketika lo sudah selesai mendaki dari gunung tersebut dan lo turun, lo tahu kalau di situ ada lubang dan lo nggak pengen jatuh ke lubang yang sama. Jadi itu maksudnya yang namanya make a lot of mistake. Even though you are wrong, well, it's good because that's how you learn. You don't learn by being right 100%, but you learn by being fail. Itu adalah salah satu konsep yang lo harus tanamkan. Jadi ada salah satu tools atau aplikasi yang membuat belajar berbahasa itu jauh lebih mudah. Namanya itu adalah Duolingo. Dan ya, ini bukan sponsor. Gue baru punya minat dalam belajar bahasa Rusia dan hasilnya tuh sangat-sangat mudah dimengerti. Di sini ada basis, ada level-level yang tersendiri di mana lo belajar dari nyapa-menyapa, kayak ya pokoknya kalian download sendiri, kalian mainkan Duolingo ini setiap hari konsisten mungkin. Kalian naikkan level tersebut, akhirnya kalian bisa pinter bahasa Inggris. Selanjutnya, menonton film dan juga mengimitasi apa yang aktor ini katakan. Ketika lo ingin belajar musik, lo nggak mungkin mendengarkan musiknya doang, pasti lo harus memainkan instrumennya juga. Itu sama juga dengan yang namanya belajar berbahasa. Ketika lo pengen jago bahasa Inggris dan lo denger orang ngomong bahasa Inggris, itu lo ibarat cuma dengerin musiknya doang, tapi lo nggak memainkan instrumen lo, yaitu suara lo. Kalau lo pengen jago main musik, ya lo harus main musik. Kalau lo pengen jago bahasa Inggris, ya lo harus mulai memainkan instrumen berbahasa Inggris lu. Ya even dulu banyak salah, tapi ya it's the way to learn gitu. Selanjutnya, change your podcast into an English podcast. Ya even though lu gak ngerti apa yang orang ini 100% katakan, tapi percaya sama gue, dengan lu sering terus menerus mendengar orang ini mengatakan sesuatu hal dan lu melakukan translate, lu bener-bener ngedengerin apa yang orang ini katakan gitu. Gue jamin lu bisa belajar bahasa Inggris jauh lebih cepat. Nah jujur, ketika gue baru mendengar suatu podcast, ya gue juga ngerti orang ini ngomongin apa. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring gue terekspos dengan bahasa Inggris,
itu jauh lebih mudah. Nggak cuma sering terpapar dengan yang namanya bahasa Inggris, tapi ya itu juga harus praktis. Kalau kalian pengen jago main musik, kalian nggak cuma dengerin instrumennya doang, tapi kalian harus memainkan instrumen tersebut. Caranya gimana? Tadi gue udah sebutin. Kalau kalian pengen jago dalam reading, ya kalian harus pinter dalam listening. Kalau kalian pengen jago dalam writing, kalian harus pinter dalam speaking. Stop finding a fucking excuse, bro. Sekarang media belajar itu sudah banyak, tapi kenapa masih banyak orang yang kolot? Gue masih heran sama hal itu. Sekian dari gue, keep improving.